Jadi kalau di dalam risk management itu sebenarnya menyerang. Jadi bukan defense. Inspektorat BPKP, internal audit itu harus menyerang juga. Harus ditunjuk, ditetapkan siapa yang menjadi leading sektor risk manajemennya. Gagal Bapak Ibu memanage risiko, akhirnya keterjadian Bapak dihukum, itu adalah risiko Bapak Ibu sekalian. Kita masih memahami secara salah apa itu manajemen risiko. Seolah manajemen risiko itu berkaitan dengan kepatuhan, dengan compliance, ya, dengan ketaatan terhadap peraturan. Padahal bukan itu sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen risiko. Kalau kita bicara tentang kepatuhan, compliance itu sebenarnya bicara pengendalian internal, kepatuhan, itu satu set ya. Nah kemudian pemerintah mengembangkan, bukan hanya di PP 60 2008, sekarang sudah ada di Perpres 39 2023 yang disebut sebagai manajemen risiko pembangunan nasional. Karena kenapa? Kita dididik, dilatih terus setelah menjadi pegawai ini harus bisa membangun governance dan juga membangun manajemennya. Jadi ketika orang-orang pemerintahan itu masuk memimpin jadi kepala dinas, kepala badan, ya, tidak semua punya kompetensi yang sama. Karena itu pemerintah membangun berbagai macam ukuran, berbagai macam metodologi untuk membangun kemampuan penata kelolaan dan kemampuan manajemen. Jadi manajemen risiko itu sebenarnya tidak bisa dihindarkan untuk membangun kemampuan Bapak dalam menata kelolakan dan juga mengelola risiko. Dan dia tidak bisa dilepaskan dari manajemen kualitas, manajemen proyek, dan manajemen lainnya. APBD kita 6,31 tapi belanjanya 6,69, artinya defisit. Budgetnya sudah defisit direncanakan. Tahun kemarin saya dengar sudah mulai turun TPP-nya. Terus mungkin tahun ini akan juga turun lagi kalau tidak ada inovasi. Jadi salah satu yang saya dapat ngobrol-ngobrol temukan, mungkin ada isu teknikal di sini sehingga pendapatan dari PBB PKB-nya, pajak kendaraan bermotornya tidak naik-naik juga. Di mana-mana Pemprov itu sangat tergantung kepada pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau kita lihat di 2024-2026, RPD-nya adalah meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Kedua, mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan, bahasanya keren kan? Sustainable, Inclusive Economic Development, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi sudah tidak hanya sustainable, tetapi juga inklusif. Jadi tidak ada diskriminatif, sesuai dengan value daripada Kalbar yang diversity, keberagaman, ya. Kemudian reformasi birokrasi yang berprinsip good governance. Artinya apa? Kesejahteraan masyarakat itu merupakan salah satu hal penting di Kalimantan Barat ini, ya. Nah, kita biasanya mengukurnya, kita lihat dari IPM. Sekarang kita refleksikan, saya sering mengajak refleksi ini tentang IPM kita. Iya, IPM kita itu semakin bagus, tetapi ingat, kita masih di bawah rata-rata nasional. Kemudian kita bisa lihat bahwa angka kemiskinan kita itu di bawah rata-rata nasional, tetapi kita tidak terbaik di Kalimantan. Kemudian walaupun terjadi penurunan drastis dari 7,15 tahun 2002 menjadi 6,73, ya, tingkat kemiskinan Kalbar itu merupakan tertinggi di Kalimantan Barat. Selain itu, kedalaman kemiskinan dan rasio Gini juga masih cukup tinggi. Jadi masih ada kesenjangan
ya. Penurunan persentase penduduk miskin yang diiringi tingginya kedalaman kemiskinan dan rasio Gini menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan absolut berkurang, masih ada tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan yang mendalam dan kesetaraan. Jadi value-nya adalah adil kata lino, kesetaraan, equality, justice, ya. Ternyata kita belum berhasil untuk kesetaraan ini. Ini menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya mengurangi jumlah orang miskin, tetapi juga memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang paling miskin dan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Supaya bisa kepada tujuan yang sama tadi, karena uang kita terbatas, cuma 6 triliun, maka kita harus punya kemampuan manajemen dan governance yang bagus. Ukuran-ukurannya kelihatan dari SPP terintegrasinya meningkat di 2023 menjadi 3,1 dari 3,0, tapi kemampuan manajemen risikonya masih rendah. Itu terjawab kenapa cenderung defensif tapi tidak menyerang. Jadi kalau di dalam risk management itu sebenarnya menyerang, jadi bukan defense. Saya sering mencontohkan yang disebut sebagai pengendalian negatif dan pengendalian positif, pengendalian gas dan pengendalian rem. Dua-duanya adalah pengendalian, kontrol. Selama ini menganggap Inspektorat BPKP hanya tukang rem. Tidak. Inspektorat BPKP, internal audit itu harus menyerang juga. Itu yang disebut sebagai pengendalian gas, ya. Lewat apa? Lewat manajemen risiko. Kalau WTP saya lihat opini sudah terjaga, ya. Kemudian skor sakit kita masih belum berhasil A. Artinya performa manajemen kita ini belum jalan. Yang leading biasanya di biro organisasi. Nilai RB masih begitu aja, 68, harusnya Kalbar itu bisa tinggi. Menurut saya karena kecerdasan, keberagaman, punya potensi, kenapa nilainya masih rendah? MCP kita sudah tinggi, tapi saya lihat SPI-nya masih ada pertanyaan tuh. Ada gap antara nilai MCP dengan SPI-nya. Di dalam manajemen risiko, Bapak jangan lupa nanti membuat information systemnya pada waktu level tinggi, level menengah, dan level bawah. Karena kenapa? Kepala SPKBD lah yang pertama sekali taking risk. Karena dialah yang harus mengambil risiko, bukan di kroco bawah. Semakin naik tunjangannya, TPP-nya, itu adalah proses taking risk, Bapak Ibu sekalian. Bukan menjadi safety player, sadar atau tidak sadar. Bapak berlomba bidding, mau menjadi kepala dinas, PJ Bupati, itu adalah taking risk, ya. Karena kita mengambil risiko, ya, kita penting sekali untuk belajar tentang apa itu manajemen risiko yang benar. Jadi kalau seandainya manajemen risiko itu dilempar ke bawah, itu fatal sekali. Di level bawah itu adalah control implementation, implementasi pengendalian. Sedangkan mengambil risiko, mengelola risiko, memitigasi risiko, tugas Bapak-Bapak Ibu sekalian kepala SKPD. Jadi isu-isu yang sudah kita temukan tadi soal implementasi pilar transformasi kesehatan, kemudian pilar strategi nasional yang mempercepat stunting tapi belum diintervensi, kemudian layanan air minum kita itu ternyata rendah sekali, ya. Ini 27,81% yang bisa dicakup secara teknis.
Untuk kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan itu sama temuannya, konvergensi. Itulah kenapa manajemen risiko sangat penting. Jadi karena dia silo-silo, ya, itu akhirnya tidak terjadi konvergensi. Nah, dengan manajemen risiko di MRPN itu di Perpres 39/2023 harus ditetapkan siapa yang menjadi leading sektor risk manajemennya. Jadi bukan leading sektor programnya saja, tetapi manajemen risikonya. Yang lain menjadi partisipan, gitu. Jadi untuk menyerang butuh ada komandonya, gitu. Itu Perpres 39 sudah semakin bagus. Jadi dalam kita mengelola risiko di Indonesia. Terus ada isu kawasan industri kita yang sudah ada, kewajiban pembangunan perkebunan rakyat oleh perusahaan perkebunan belum dipenuhi, ini dinas perkebunannya, daya saing kewirausahaan UMKM, akses energi, konservasi energi, kemudian infrastruktur TIK belum merata. Jadi dengan beberapa uraian tadi yang saya uraikan, ya, sebenarnya secara praktik kita nggak perlu ada formal dokumen untuk membuat manajemen risiko kalau kita sudah mahir. Tapi karena kita belum mahir, kita masih belajar, maka kita harus punya pendekatan formal dan sistematik. Nah, karena itu di depan ada mandatnya, goal settingnya, kita lihat bisnis prosesnya, risk management, kemudian bagaimana mengembangkan internal control dan mitigasinya. Sebenarnya langkah-langkahnya itu yang harus dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ini terus dipraktekkan, maka kualitas governance dan risk manajemennya yang diukur dari berbagai macam indikatornya itu di Kalimantan Barat akan bisa meningkat. Kalau dia bisa meningkat, maka dia akan bisa mencapai tujuan pembangunan daerah yang tadi kita bilang soal stuntingnya, soal IPM-nya, soal kemiskinan, ya, dan sebagainya, termasuk infrastruktur jalan yang kita termasuk 10 terbesar jalan rusak, ya. Ada namanya 3 lines of model di dalam gambar. Jadi di dalam kehidupan kita, ini contoh yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditor. Jadi kalau di pemerintah daerah itu sebenarnya punya governing body. Governing body itu gubernur, Forkompimda, ya, itu mungkin tokoh adat, ya. Itulah sebenarnya governing body-nya kita. Kita harus paham governing body itu berhubungan dengan hal yang sifatnya politikal, kultural. Sedangkan kepala SKPD itu tidak main di governing body. Ini kita harus punya positioning yang kuat. Jangan terbalik-balik. Posisi kita sebagai kepala SKPD itu eselon 2 itu adalah manajemen. Digambar di depan itu. Di lini 1 manajemen, dia yang memberikan services atau memberikan produk, dan juga dialah yang harusnya bertanggung jawab untuk memanage risiko. Jadi tanggung jawab dari manajemen risiko itu bukan di inspektorat, Bapak Ibu. Di Bapak Ibu sekalian, gagal Bapak Ibu memanage risiko, akhirnya keterjadian Bapak dihukum, itu adalah risiko Bapak Ibu sekalian. Karena tadi jadi kepala dinas mengambil risiko, gitu, ya. Jadi di lini pertama itu sebagai manajemen itu paham penting sekali memberikan produk, ya, memberikan services, baik dia di OPD kesehatan, OPD bencana, OPD keuangan, OPD pendidikan, itu pada dasarnya memberikan layanan publik. Karena layanan publik itu perlu kita jaga performanya, maka kita perlu adanya risk management. Lini lain sebenarnya ada, dia bagian manajemen juga,
yang disebut sebagai lini kedua. Dialah yang sebenarnya harus men-challenge di organisasi, bisa dalam bentuk unit. Kalau di Kementerian Keuangan, di bank-bank itu biasanya unit, divisi. Kalau di pemerintah daerah itu bisa dalam bentuk satgas. Jadi satgasnya SPIP itu adalah men-challenge kepala SKPD, apakah mereka sudah benar-benar memanage risikonya. Jadi kepala Bapeda itu yang harus paling paham tentang risk management, bukan inspektur. Inspektur itu sudah lini ketiga. Inspektur itu akan menjaga independensinya dan objektivitasnya dalam menilai prakteknya. Tapi kalau di Bapeda bersama kepala SKPD boleh tidak independen, karena dia manajemen, gitu. Nah, baru kemudian ada eksternal assurance lainnya. Ada BPKP, BPK, APH, Ombudsman, KPK. Itu adalah external assurance dalam rangka menjaga NKRI, risk manajemennya NKRI, gitu. Jadi penting sekali memahami freelance model ini di Bapak Ibu sekalian sebagai kepala SKPD. Nah, kami berharap Bapak Ibu sekalian ini semua bisa menjadi pemicu, utamanya pada hal yang memerlukan perbaikan dan segera berbenah diri ya, untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko supaya kita bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Kalimantan Barat ini.